Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam kondisi yang seperti sekarang ini dan pembelajaran daring, tetap semangat ya teman-teman. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dari rumah masing-masing ya. Sebelum memasuki materi kita kali ini, Ibu persilahkan teman-teman semua untuk mengisi absen terlebih dahulu di grup WhatsApp. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, teman-teman semua dapat menjelaskan sifat-sifat Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni. Lalu, teman-teman juga dapat menceritakan sifat utama Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah dan Uwais Al-Qarni. Kisah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelahiran Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha dilahirkan di Mekah. Dari Jumat 20 Jumadil Akhir, lebih kurang 5 tahun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul. Pernikahan Fatimah Az-Zahra. Jibril datang untuk mengabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah telah menikahkan Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib. Tak lama setelah itu, Fatimah pun menikah dengan Ali bin Abi Thalib seperti kabar yang datang dari Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Fatimah Az-Zahra. Yang pertama, Fatimah Az-Zahra memiliki keberanian. Yang kedua, ia pandai menjaga rahasia dan dapat dipercaya. Yang ketiga, memiliki jiwa dan tanggung jawab yang tinggi. Yang keempat, memiliki kelembutan hati. Yang kelima, memiliki kerendahan hati. Yang keenam, memiliki kedermawanan. Yang ketujuh, memiliki kesabaran yang tinggi. Dan yang kedelapan, beliau adalah sosok yang sangat pemalu. Wafatnya Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah memejamkan mata untuk selamanya setelah berwasiat kepada suaminya akan anak-anaknya yang masih kecil. Beliau pun mewasiatkan kepada suaminya agar menguburkannya secara rahasia. Hingga sekarang pun makam suci beliau masih misterius. Berikut ini kisah keteladanan Uwais Al-Qarni. Keturunan Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni adalah seorang sufi yang lahir di sebuah desa terpencil bernama Qoron di dekat Najd. Anak dari Amir, sehingga dia mempunyai nama lengkap Uwais bin Amir Al-Qarni. Karena lahir di desa yang bernama Qoron, maka beliau dikenal dengan Al-Qarni. Kehidupan Uwais Al-Qarni. Sejak kecil, Uwais hidup dalam kehidupan yang taat beribadah, dan sejak kecil beliau tidak pernah mengenyam pendidikan di lembaga pendidikan maupun pesantren. Pada suatu waktu, Uwais Al-Qarni ingin bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengan beliau. Taatan Uwais Al-Qarni terhadap pesan ibunya. Dalam hati, Uwais bergolak perasaan ingin menunggu sampai bertemu dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya, karena ketaatannya pada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauan kuatnya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Anehnya, pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebut untuk memandikannya. Saat mau dikafani, di sana pun sudah banyak orang-orang yang menunggu untuk mengafaninya. Dan saat mau dikubur, sudah banyak pula orang-orang yang menggali kuburannya. Keistimewaan Uwais Al-Qarni. Yang pertama, walaupun beliau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW,
tetapi rohaninya selalu berhubungan. Yang kedua, pada hari kiamat nanti, di mana semua manusia akan dibangkitkan kembali, Uwais Al-Qarni akan memberikan syafaat kepada sejumlah manusia sebanyak domba yang dimiliki Robi'ah dan Mundar. Demikian yang disabdakan Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Yang ketiga, beliau adalah seorang sufi yang sangat sederhana, takut dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat pada Rasulullah SAW dan kedua orang tuanya. Pada waktu siang hari, beliau selalu giat bekerja. Meski begitu, mulutnya selalu membaca istighfar dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, setiap hari beliau selalu dalam keadaan lapar dan hanya memiliki pakaian yang melekat pada tubuhnya. Ini menunjukkan bahwa beliau hidupnya sangat sederhana sekali. Dalam kesederhanaannya itu, beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, janganlah Engkau siksa aku karena ada yang mati kelaparan, dan jangan pula Engkau siksa aku karena ada yang kedinginan. Dan yang terakhir, beliau selalu bersama Tuhan dan orang-orang yang lemah. Beliau dapat merasakan penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang lemah dan membuat dirinya seperti mereka, sebagaimana yang pernah diamalkan oleh Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, Ibu akan memberikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa Fatimah Az-Zahra dan Uwais Al-Qarni merupakan manusia yang berakhlak mulia. Dan daripada itu, kita semua patut meneladaninya ya. Materi demi materi sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga anak-anak dapat meresapi dan memahaminya. Salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.